Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu dengan Guys Wise. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Di negara Indonesia ini, negara kita, biasanya kebanyakan itu artinya tidak semua. Kebanyakan orang-orang yang di sekitar kekuasaan itu malah menyelewengkan segala sesuatunya. Artinya melakukan sesuatu yang menyimpang dari regulasi. Menggunakan kesempatan bahwa dia dekat dengan kekuasaan. Kekuasaan apa saja? Kekuasaan dalam arti bukan hanya presiden di sini ya. Nah, berkaitan dengan itu kemarin ada acara cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Ngeri ini acaranya. Jadi di belakangnya ada MPR RI. Nah, di dalam cerdas cermat kelihatan sekali juri ini ingin memenangkan regu tertentu. Kelihatannya ada titipan dari seseorang ya. Nah, kebetulan setelah ada sebuah pertanyaan dari pembawa acara atau dari host, itu salah satu regu C itu menekan tombol dan menjawab sebetulnya betul, tapi disalahkan oleh juri. Kemudian pertanyaan dibacakan ulang hanya untuk regu A dan regu B, dan regu B menjawab. Jawabannya sama persis dengan regu B yang tadi disalahkan. Bahkan regu C ya. Regu C yang menjawab pertama itu diberi nilai -5. Sedangkan regu B yang menjawab kedua yang jawabannya sama itu diberi nilai 10. Nah, kita lihat dulu videonya biar jelas. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Berikut pertanyaannya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana? B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada.
Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik Pak, adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Ya, begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh kita berikan tepuk tangan, berikan semangat untuk grup A, B dan juga C. Semangat adik-adik. Kakak-kakak host sudah selalu mengingatkan untuk ketika menjawab artikulasi yang jelas, tidak perlu terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Yang pertama saya meminta akan ada segera permohonan maaf dan klarifikasi dari Biro Persidangan MPR RI terkait hal ini. Sampaikan kronologi secara utuh kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua saya meminta juri yang kemudian sangat fatal memberikan penilaian dan tanggapan untuk kemudian meminta maaf dan klarifikasinya. Akui bahwa Anda salah. Yang ketiga, kami meminta kepada MPR RI untuk memblacklist juri tersebut untuk tidak bisa lagi digunakan. Ini presiden buruk dan saya kira apapun alasannya ini mencederai intelektualitas dan nilai-nilai konstitusionalisme yang kita anut selama ini. Tiga hal inilah saya kira yang harus segera dilakukan untuk kemudian memberikan klarifikasi kepada publik dan kepada adik kita dari SMA Negeri 1 Pontianak yang telah memberikan jawaban yang benar namun disalahkan. Saya kira institusi MPR harus memberikan reward atau penghargaan yang pantas kepada dia dan dia harus dijadikan duta 4 pilar kebangsaan tingkat SLTA setidaknya di tingkat Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini segera mendapatkan hasil karena bagaimanapun kita harus akui bahwa ada kesalahan yang dilakukan dan karena itu harus ada segera perbaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak netral saat lomba, dua juri dan MC LCC resmi di blacklist. Akhirnya, kedua pejabat tinggi sekaligus MC kontroversi di LCC 4 pilar dikabar dinonaktifkan oleh MPR RI karena dinilai tidak fair dalam penilaian lomba tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Tidak hanya itu saja, keputusan kedua juri cerdas ini, yakni Indri Wahyudi dan Dian Stasita, telah memicu kegaduhan dan merugikan peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak. Komisi 2 DPR RI Rifki Nizabi meminta DPR tidak lagi melibatkan kedua juri cerdas ini dalam kegiatan serupa di masa mendatang. Termasuk kedua MC yang tidak netral ini pun juga ikut di blacklist. Kira-kira puas tidak sanksi untuk mereka ini? Bagaimana menurut kamu? Selamat pagi Yosepa. Selamat pagi Bapak. Jangan panggil Bapak nih, abang kau nih. Abang dulu alumni SMA 1. Yosepa kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Lu SMP berapa? SMP 10. SMP 10. Yosepa anak nomor berapa? Nomor 2 Pak, dari 2 bersaudara. Alhamdulillah. Yosepa nanti jam 1 ke Jakarta ya, difasilitasi oleh MPR ya. Iya benar Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti siapa yang dampingin? Orang tua sama guru ada?
yang mendampingi ada Bu Indah selaku Kepsek, lalu ada Pak Rio selaku Wakahumas, dan ada Bu Yeni selaku pembimbing. Ibu bapak nggak ikut? Dari 3 orang. Tidak. Nah kalau mau ikut, nanti kita siapin. Nanti ditanyakan lagi. Nah kasih ya. Yosepa, saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR di Jakarta. Saya minta maaf ya Yosepa ya, kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Yosepa MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Yosepa sekarang kelas 11, Abang bangga dengan Yosepa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Yosepa berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosepa akan Abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina, dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosepa kalau sudah lulus dari Cina. Ini Abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosepa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Yosepa. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Nanti kalau Abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Terima kasih Bapak. Oke, ada kepala sekolah situ. Lagi mengurus Oh, oke. Makasih semua. Salam buat semua di SMA 1. Yo, selamat siang. Nah, dari video tadi jelas bahwa pertanyaannya adalah proses pembentukan Badan Keuangan Negara berkaitan dengan DPD, Dewan Pertimbangan Daerah. Jawabannya sama, ya, jawabannya sama. Setelah regu C menjawab diberi nilai -5. Di sini jurinya ragu-ragu sebetulnya, terlihat ragu-ragu, diam sejenak, kemudian menyatakan salah, diberi nilai -5. Nah, setelah pertanyaan diulang khusus untuk regu A dan regu B 4 menjawab yang intinya sama, langsung juri mengatakan pada dasarnya jawabannya betul, intinya betul, nilai 10. Nah, kelihatan sekali. Dan di saat pembawa acara ingin menyampaikan soal yang berikutnya, si Yosepa regu C tadi protes karena merasa jawabannya sama. Kenapa jawaban dia dan regu B tadi sama, tapi dia diberi nilai -5 sedangkan regu B diberi nilai 10. Dan juri ngotot, si Yosepa tetap memberi masukan agar menanyakan ke penonton, siapa tuh penonton, dengar dan memperhatikan jawabannya. Sebetulnya lucu ini ditayangkan sebuah stasiun televisi. Mestinya juri melihat, karena ada keraguan-raguan, mestinya melihat videonya. Tapi ngotot tidak mau disalahkan, juri tetap dianggap salah jawabannya Yosepa. Kemudian salah satu juri, Indri Wahyuni SIPMA, ini orang berpendidikan betul, tapi statementnya sangat ngawur juga. Jadi dia menekankan bahwa artikulasinya salah. Jawaban dari regu C itu artikulasinya salah, makanya artikulasi itu penting. Adik-adik kalau menjawab harus artikulasi harus diperhatikan. Ya. Nah ini kelihatan sekali. Nah kemudian hal baiknya acara ini, kejadian ini ditangkap oleh seorang DPR RI, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Nah, Pak Rifki ini
melihat ada sinyal-sinyal nggak baik, ada permainan, sehingga dia mengeluarkan statement menekan kepada MPR. Ada 4 lah paling tidak ya. 1, segera ada permohonan maaf dan klarifikasi dari Biro Persidangan MPR RI ya, dan disampaikan kronologis secara utuh bagaimana bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, juri salah fatal sehingga harus mengakui bahwa dia salah dan mohon maaf. Yang ketiga, juri yang ada di Cerdas Cermat 4 pilar MPR RI itu di blacklist untuk acara apapun, terutama untuk acara DPR RI dan MPR. Dan yang keempat ini yang sangat hebat, Pak Rifki ini sempat video call dengan Josepa, dan Josepa ternyata dipanggil ke Senayan menghadap Komisi 2, menghadap DPR RI. Ini suatu kebanggaan tersendiri, suatu keistimewaan tersendiri bagi Josepa ya. Josepa kelas 11 berarti SMP 10 ya. Dan dia ditawari beasiswa ke Cina. Bahkan ini diistimewakan. Waktu ditanya pendampingnya siapa, kepala sekolah, guru, dan beberapa orang tua nggak ikut, akhirnya diberi fasilitas agar orang tuanya ikut ke Senayan biar lebih membanggakan lagi. Nah, ini pelajaran buat kita semua bahwa di masa sekarang ini anak kecil maupun anak besar, orang dewasa itu punya keberanian yang hebat, jadi jangan main-main. Apalagi sekarang banyak HP Android yang bisa dipakai untuk bukti terjadinya sebuah kesalahan atau kegiatan yang tidak benar. Wassalam.